Cara kita mengatur keuangan akan menentukan akan kesuksesan kita dalam kehidupan Kristen atau tidak. Dengar baik-baik. Salah satu ciri seorang Kristen yang dewasa adalah kemampuannya dalam mengatur keuangannya. Dia punya paradigma yang benar tentang soal uang. Bagaimana mungkin saudara menikmati financial freedom dari cara yang nggak benar? Itu jelas tidak mungkin. Saudara mengatakan bagaimana dengan orang-orang kaya yang tidak jujur di luar sana? Baiklah, jangan teladani mereka, karena mereka bukan anak Tuhan. Amin. Orang pergi belanja bukan apa yang diperlukan, tetapi apa yang dilihat dan diinginkan. Bahkan dengan berutang pun dia rela. Aneh memang. Ini yang akan membuat kita kehilangan kebebasan dan terikat dengan jerat yang membuat susah seluruh segi kehidupan kita. Jangan. Kita harus berhati-hati mengelola uang dengan baik, menggunakan uang dengan bijak. Survei menyatakan bahwa 50% perceraian adalah akibat masalah ekonomi. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang basic karena orang tua tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang lebih berguna. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawan. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini saudara bersama Boksu Willy ada di Khotbah Minggu. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah Financial Freedom. Setiap orang pasti menginginkan punya kebebasan dalam hal keuangan. Atau kita kenal dengan sebutan Financial Freedom. Mungkin sudah banyak seminar atau webinar di luaran sana yang saudara ikutin. Tapi nggak freedom-freedom juga. Nggak bebas-bebas juga. Masalah keuangan terus begitu luar biasa. Sepertinya nggak ada habis-habisnya. Membuat saudara kehidupannya begitu sulit, begitu susah. Nah pertanyaannya, apakah saudara mengerti apa itu financial freedom? Dan bagaimana cara mencapainya? Bagaimana pandangan dari sisi firman Tuhan terhadap financial freedom ini? Mari kita bahas. Saudara, semua orang pasti menginginkan kebebasan finansial. Atau yang saat ini populer dengan istilah financial freedom. Dengan mencapai financial freedom, harapannya kita bisa menikmati kehidupan dengan lebih kaya makna tanpa khawatir akan keadaan finansial. Benar ya? Nah, namun financial freedom tidak datang begitu saja. Melainkan harus diraih dan dicapai dengan sangat gigih. Lantas, apa yang harus Anda lakukan agar bisa mencapai financial freedom? Mungkinkah hal tersebut diwujudkan pada anak-anak Tuhan? Mari kita lihat. Salah satu kebalikan dari financial freedom adalah financial insecurity. Akibat dari financial insecurity diantaranya adalah munculnya rasa khawatir terhadap kondisi finansial. Jadi takut, tidak percaya diri. Nah, financial freedom ini mampu membebaskan kamu dari rasa khawatir tersebut. Jadi yang harus kita capai adalah financial freedom, bukan financial insecurity. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau hidup tanpa khawatir soal uang? Itulah mengapa banyak orang yang sangat ingin mencapai financial freedom ini. Pertanyaannya, apakah saudara ingin mencapai financial freedom dengan caranya Tuhan atau cara kamu? Saudara mengandalkan Tuhan atau saudara mengandalkan usaha, keuangan, apapun yang saudara miliki saat ini? Nah saudara, untuk bisa mencapai financial freedom ini, tentu bukanlah hal yang mudah. Meskipun kita bekerja setiap hari, akan tetapi untuk mencapai financial freedom ini, kita tidak bisa mencapainya secara instan. Karena perlu doa dan usaha. Tuhan juga ingin kita hidup bebas dari kekhawatiran dan setiap saudara hidup menjadi berkat. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, kita mulai dari satu kata yang begitu penting, yaitu perencanaan. Tidak ada orang yang merencanakan masa depannya gagal. Tapi terlalu banyak orang gagal membuat sebuah rencana yang baik. Dan pada akhirnya, masa depan mereka menjadi gagal. Begitu juga dalam hal keuangan. Jika saudara ingin punya financial freedom yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, maka saudara harus mulai dari sebuah perencanaan yang baik. Lukas 14 ayat ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi seseorang yang mau membuat sebuah menara saja tentu membuat sebuah anggaran. Apakah cukup biayanya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Apalagi dengan kehidupan masa depan dan keuangan kita. Saudara, mengelola keuangan berarti bukan hanya pandai mengatur keuangan rumah tangga kita sehari-hari saja. Tapi juga untuk merencanakan keuangan di masa mendatang. Tanda lain ketidakmampuan seseorang mengelola keuangan adalah tidak memiliki prioritas belanja yang benar. Ini adalah awal jika saudara ingin memiliki financial freedom atau kebebasan keuangan. Saudara harus punya rencana yang benar. Orang yang punya perencanaan yang benar, pasti dia punya prioritas belanja yang benar. Dia belanja tidak sembarangan. Dia belanja berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Yang mau dan mengerti boleh katakan amin.
Seringkali kita mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang penting atau yang benar-benar kita butuhkan, tetapi sekedar memuaskan keinginan mata karena tergiur big sale atau promosi penjualan di supermarket atau mall atau di online dan sebagainya. Kita tidak dapat membedakan mana kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Hidup tanpa rencana, maka kita siap-siap menghadapi bencana. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bila keuangan kita belum mencukupi untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok, janganlah kita memaksakan diri. Boleh katakan amin. Sedangkan keinginan bukanlah kebutuhan pokok. Jika belum dapat dipenuhi, tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Keinginan itu sifatnya dapat ditunda. Seringkali kita berpikir, aku sudah berjerih lelah, wajarlah kalau aku ingin menikmatinya sesuka hati. Sabar dulu. Apakah sudah waktunya Tuhan? Tenang saja. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara pasti diberi kasih karunia untuk menikmati. Katakan amin. Kita lihat apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Mau belanja setiap hari. Dan akhirnya orang mulai membelanjakan uang dengan tak terkendali. Dan akhirnya menuruti segala keinginannya. Padahal hari-hari di depan kita masih panjang. Akhirnya ketika waktu baru berjalan pertengahan bulan, kita kehabisan uang. Kita pun kelabakan. Dan akhirnya mencari pinjaman ke sana dan kemari. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, kita harus bijak dalam mengelola keuangan dengan benar. Jangankan kaya raya punya uang yang berlebih. Mengendalikan keuangan dulu dengan baik. Karena orang kaya bukan ditentukan berapa banyak uang yang dia miliki. Tapi seberapa bijak dia mengelola keuangan yang ada sehingga secara keuangan keluarganya diberkati, bahkan dia bisa memberkati orang di luaran sana. Yang mengerti katakan amin. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang. Syukuri setiap berkat yang telah kita terima dengan rasa cukup. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan buat semua pendapatan yang boleh kita terima setiap bulan. Dan jangan lupa kita memberi kepada Tuhan. Dimulai dari perpuluhan. Dan kebutuhan hidup sehari-hari adalah prioritas. Lihat, perpuluhan kita lakukan dulu. Kemudian kebutuhan hidup kita menyusul. Katakan amin. Jika kita memprioritaskan kerajaan Allah, maka tidak ada yang mustahil saudara bagi kita untuk memiliki yang namanya financial freedom. Ingat, kemampuan mengelola keuangan dengan benar adalah bukti kita bisa dipercaya Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat ke-11. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Saudara, kalau kita jujur, kita bisa dipercaya, kita bisa mengendalikan dengan baik, kita bisa mengelola dengan bijak, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi kepada saudara dan saya. Amin. Tahukah saudara bahwa ada lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab yang berkenaan dengan uang? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyentuh subjek ini berkali-kali dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Dr. Paul Caram dalam bukunya Kekristenan Sejati bahkan dengan gamblang menyatakan cara kita mengatur keuangan akan menentukan akan kesuksesan kita dalam kehidupan Kristen atau tidak. Dengar baik-baik, salah satu ciri seorang Kristen yang dewasa adalah kemampuannya dalam mengatur keuangannya. Dia punya paradigma yang benar tentang soal uang. Lalu bagaimana mendapatkannya dan menggunakannya? Banyak orang Kristen yang tidak memiliki kejujuran dalam hal keuangan. Orang-orang yang rajin melayani di gereja, bahkan yang menduduki jabatan tertentu di gereja, seringkali bukan seorang yang dapat dipercaya dalam hal keuangan. Ini sangat menyedihkan. Karena Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bila kita tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, kita tidak bisa dipercaya dalam hal apapun, apalagi hal-hal rohani. Seharusnya orang Kristen adalah orang yang paling bisa dipercaya. Mengapa? Karena memiliki takut akan Tuhan dan Roh Kudus ada di dalamnya. Nah, sekarang kita belajar 3 hal penting dalam hal pengaturan keuangan jika saudara ingin memiliki financial freedom. Yang pertama, mengubah paradigma. Saudara, punya uang lebih banyak bisa beli apa saja, raih apa saja, pergi kemana saja, tapi tidak menjamin kepuasan yang dari dalam hati kamu. Saudara tidak akan pernah puas. Seorang penulis buku berkata, to have or to be, yang menjelaskan bahwa ada 2 modus manusia, yaitu to have. To have itu dia katakan begini, saya akan bahagia kalau saya memiliki sesuatu. Tetapi orang yang sudah biasa banyak belajar tentang kehidupan, banyak memahami tentang to be. Saya akan bahagia kalau saya berbagi dan menyatakan kemurahan bagi orang lain. Kehidupan berbagi. Ketika orang lain merasa bahagia,
Kita berada dalam posisi to be yang memberi makna bagi orang lain. Itu dia. Uang tidak untuk diburu. Uang itu akan mengikuti kualitas, ketekunan, keuletan, kegigihan kita dalam mengikuti proses kehidupan. Katakan amin. Orang yang terus memburu uang akan sampai pada titik kehampaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan uang? Amsal 10 ayat kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bahkan dikatakan di Amsal 15 ayat ke-6, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Wow, saudara, belajarlah jadi orang benar yang mau katakan amin. Kita tidak bisa menikmati uang dari hasil menipu, berbohong, memeras, atau mencuri. Bagaimana mungkin saudara menikmati financial freedom dari cara yang gak benar? Itu jelas tidak mungkin. Nah, saudara mengatakan bagaimana dengan orang-orang kaya yang tidak jujur di luar sana? Baiklah, jangan teladani mereka, karena mereka bukan anak Tuhan. Amin. Lihat, berapa banyak berita di media sosial dengan jelas memberi kita contoh bagaimana orang-orang yang kelihatannya tertawa dengan ketidakjujurannya berakhir dengan tangisan dan rasa malu. Kita tidak boleh juga beroleh kekayaan dengan memeras orang lain, termasuk karyawan atau bawahan kita. Ayo kita baca Kolose 4 ayat pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin. Ada banyak pengusaha sukses dengan mencuri hak orang lain yang bekerja padanya, yang pada akhirnya akan ditinggalkan dan kesuksesannya tidak pernah akan bertahan lama. Kesuksesan kita seharusnya juga dinikmati oleh orang-orang yang bekerja keras bersama-sama dengan kita. Amin. Sebaliknya, sebagai karyawan pun, mari Bapak Ibu semua, kita harus mengerjakan tugas dan kewajiban kita dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin. Efesus 6 ayat ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Amin. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Bagaimana kita menggunakan uang? Tentunya kita harus menggunakan dengan bijak dan benar. Ada begitu banyak orang yang pandai mencari uang tetapi tidak bijak menggunakannya, sehingga selalu diberi oleh utang piutang dan kekhawatiran. Di Lukas 8:14 dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mereka seringkali tidak bisa menguasai diri daripada apa yang dilihatnya. Wah, sibuk belanja, padahal tidak merencanakan masa depannya dengan baik. Pengkhotbah 2 ayat ke-10 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih lelah payahku, itulah buah segala jerih payahku. Nah saudara, orang pergi belanja bukan apa yang diperlukan, tetapi apa yang dilihat dan diinginkan. Bahkan dengan berutang pun dia rela. Aneh memang. Ini yang akan membuat kita kehilangan kebebasan dan terikat dengan jerat yang membuat susah seluruh segi kehidupan kita. Jangan. Kita harus berhati-hati mengelola uang dengan baik, menggunakan uang dengan bijak. Survei menyatakan bahwa 50% perceraian adalah akibat masalah ekonomi. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang basic karena orang tua tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang lebih berguna. Jadi, pengaturan uang yang buruk sering disebabkan oleh ketidakdisiplinan, penggunaan uang yang berlebihan, senang berutang, dan investasi yang buruk. Belilah apa yang berguna, bukan apa yang kita sukai. Memasak di rumah tentu lebih murah daripada makan di restoran. Pakai handphone untuk hal yang berguna dan tidak perlu selalu menggantinya dengan tipe yang terbaru dan tercanggih. Atur pengeluaran untuk beban penting, utamakan perpuluhan terlebih dahulu. Amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, inilah investasi di kerajaan sorga yang akan menjagai seluruh penghasilanmu ke depannya. Berikutnya, sisihkan untuk keperluan keluarga, pendidikan, kesehatan, tabungan. Baru setelah itu digunakan untuk hal-hal lain yang kurang penting seperti hobi dan penampilan maupun liburan keluarga. Oke saudara, ingin memiliki financial freedom? Lakukan 3 hal ini. Yang pertama tadi apa? Ubah paradigma. Memiliki banyak uang tidak menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan kita sangat dipengaruhi dari berapa banyak kita memberi untuk orang lain. Katakan amin.
Yang kedua, bagaimana saudara mendapatkan uang? Mari jadi orang benar, dapatkan dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, bagaimana saudara menggunakan uang itu dengan bijak dan benar. Amin. Bila saudara bisa mengatur keuangan dengan bijak, saudara tidak akan mengalami masalah dan ketegangan yang tidak perlu. Akhirnya seorang bijak mengatakan seperti ini, sikap terhadap uang mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan apa yang paling kita kasihi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak mungkin saudara menjadi manusia rohani tanpa mengatur keuangan saudara dengan bijaksana. Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang mengelola keuangannya dengan benar. Jadilah bijak, hiduplah benar, dan dipercaya Tuhan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang financial freedom. Kami ingin mengalami sebuah kebebasan keuangan, jadi hidup tidak dalam kekhawatiran lagi. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang mengendalikan keuangan kami. Tuhan berkatilah teman-teman Bapak Ibu semua yang saat ini bersama-sama dengan kami ada di khotbah minggu online ini. Bila mereka belajar tentang bagaimana punya paradigma yang benar terhadap uang, bagaimana mendapatkan uang dengan benar, dan bagaimana menggunakan uang dengan benar, sehingga hidup benar dan pasti diberkati Tuhan. Jadilah kami orang-orang yang bijak, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang layak dipercaya, karena kami bisa mengelola keuangan dengan benar. Karena kami tahu bahwa kami setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kami tanggung jawab yang besar. Terima kasih Tuhan, kami semua mau menjadi berkat, berkatilah kami semua. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas